Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah IPS kelas tinggi, Bapak Nana Sutarna, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan RPL, rekan-rekan mahasiswa RPL 2021 genap, yang saya banggakan pula kelompok kami, kelompok 4, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia serta rahmat dan hidayahnya yang diberikan sehingga kita pada kali ini dapat melaksanakan Zoom meeting. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beserta kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, sehingga hingga pada kita mudah-mudahan menjadi umatnya kelak nanti di akhir zaman ini. Amin ya robbal alamin. Oke, pada kali ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kami dapat mencoba untuk bersama-sama membahas, menganalisa materi IPS kurikulum merdeka di kelas 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membagi kepada beberapa sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua yaitu sesi pemaparan materi, presentasi yang nanti dilakukan oleh kami dan kawan-kawan semua dalam kelompok 4 ini. Mudah-mudahan pada presentasi kali ini ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai seorang pendidik tentunya nanti. Amin. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung saja. Marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian untuk sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Sri Mulyawanti. Untuk itu, silahkan untuk waktu dan kesempatannya sebentar. Saya akan mencoba untuk men-share screen dulu. Oke, ini. Ya, sudah. Silahkan Bu Sri. Ya, Pak. Terima kasih kepada Pak Yamin selaku moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit menjelaskan dari IPS pada kurikulum merdeka di kelas 4. Jadi pada buku IPS itu menjadi satu dengan IPA atau sekarang disebut dengan mata pelajaran IPAS. Tapi pada dasarnya kegiatan KBM pada pelajaran IPA dan IPS itu tidak digabungkan. Hanya bukunya saja yang tergabung, tapi waktu pembelajarannya berbeda. Untuk pelajaran IPA itu adanya di semester 1, yaitu antara bab 1 sampai dengan bab 4. Lalu pelajaran IPS-nya adanya di bab 5 sampai dengan bab 8, yaitu pada kegiatan belajar di semester 2. Baiklah, langsung saja. Saya dan teman-teman atau kami kelompok 4 telah menganalisis materi pelajaran IPS dari bab 5 sampai dengan bab 8, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 5, yaitu cerita tentang daerahku. Pada analisis tersebut, kami menemukan tujuan pembelajaran yang di kurikulum 2013 biasa kita sebut dengan
KD atau kompetensi dasar. Tapi pada kurikulum Merdeka ini diganti dengan istilah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada bab 5 yang pertama yaitu menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Lalu yang keduanya, mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Dan yang ketiga, menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggalnya siswa itu sendiri. Lalu, setelah tujuan pembelajaran, ada yang namanya pengenalan tema dulu awalnya. Kalau di kurikulum 2013 itu ada pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, sampai pembelajaran 6 itu dalam waktu 1 minggu. Tapi pada kurikulum Merdeka, pada awalnya itu ada pengenalan tema dulu, ya. Kemudian dilanjutkan dengan topik A, topik B, topik C, dan proyek pembelajaran. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang topik A karena kami menganalisisnya terlewat pengetikannya pada saat ini pengenalan tema di bab 5 ini. Jadi saya langsung ke topik A saja. Topik A-nya yaitu seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Lalu materinya sejarah daerah tempat tinggal. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggalnya. Jadi, peserta didik bisa memperoleh informasi-informasi tersebut dari orang tua, atau dari gurunya, atau dari manapun mereka bisa memperoleh informasi tersebut. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menceritakan awal mula daerah tokoh-tokoh lokal yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggalnya. Jadi di sini peserta didik menceritakan bagaimana sih awal mula terbentuknya daerah kalian bisa berkembang seperti ini, awalnya bagaimana, sejarahnya bagaimana, dan tokoh-tokoh yang mendirikan daerah kalian itu seperti apa, siapa saja. Contohnya kalau di Indramayu ini ada Raden Arya Wiralodra, ya, itu tergantung dari tempat tinggal dari siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan sikap baik yang dapat diteladani dari tokoh daerah tempat tinggalnya. Jadi tokoh tersebut itu memiliki sikap yang harus diteladani. Karena biasanya kalau tokoh zaman dulu itu mendirikan suatu daerah pasti itu memiliki sikap yang baik ya yang perlu kita teladani. Kemudian yang keempat, peserta didik membandingkan kondisi daerah tempat tinggalnya dahulu dengan kini. Peserta didik bisa membandingkan, oh iya dulu itu seperti apa dan sekarang seperti apa, bisa dibandingkan. Lalu yang kelima, peserta didik menjelaskan pentingnya menjaga peninggalan sejarah daerah tempat tinggalnya. Dan tentunya setelah para tokohnya diteladani, kemudian siswa juga harus menjaga pentingnya peninggalan sejarah-sejarah pada zaman dahulu sehingga tidak punah peninggalan sejarah tempat tinggalnya. Dilanjutkan mungkin ke topik B ya Pak Anhari. Ya, ke topik B. Topik B yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. Materinya pada topik B, potensi kekayaan alam daerah tempat tinggal. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Di daerah tempat tinggal kalian itu ada apa aja sih kekayaan alamnya? Misalkan kalau di Indramayu itu ada ikan, ya karena di pinggir laut gitu, terus kemudian ada mangrove, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya. Tentunya peserta didik diajak untuk
menyebutkan bagaimana sih caranya memanfaatkan kekayaan alam kita dengan baik, dengan cara yang baik, tanpa harus mengeksploitasi alam dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ke topik C ya Pak ya. Selain topik C, topik C itu masyarakat di daerahku. Materinya, kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dahulu dan kini. Tentunya keadaan masyarakat dahulu dengan sekarang itu tentunya sangat berbeda. Ya, disitulah para peserta didik dikenalkan perbedaan-perbedaan kehidupan antara dulu dengan sekarang. Yang kedua, peserta didik dapat mengkorelasikan pengaruh geografis dengan mata pencaharian dominannya yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak dari kehadiran masyarakat pendatang. Ya, tentunya siswa juga diajak untuk mengetahui apa sih dampaknya jika ada masyarakat pendatang gitu, bukan dari pribuminya, bukan dari daerahnya, dari daerah yang lain gitu. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan sikap terbaik untuk menghadapi dampak kehadiran masyarakat pendatang ya. Tentunya juga kita harus berhati-hati dengan masyarakat pendatang karena jika tidak berhati-hati barangkali ada sikap-sikap negatif yang diajarkan ke tempat daerah kita gitu. Selanjutnya yaitu pada bab 5 itu setelah topik C yaitu proyek pembelajaran. Ya, tentunya di kurikulum Merdeka ini siswa ditekankan untuk membuat sebuah proyek. Dan pasti dalam setiap babnya itu ada proyek pembelajaran. Materi dari proyek pembelajarannya itu infografis daerah. Peserta didik dapat melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara. Mungkin dengan wawancara, studi di literatur untuk mendapatkan data ya atau informasi-informasi tentang daerahnya tersebut. Yang kedua, peserta didik merancang sebuah bentuk infografis dengan menggunakan berbagai media untuk menginformasikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat sekitar. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang bab 5 di mata pelajaran IPAS di kelas 4. Mangga selanjutnya dilanjutkan ke moderator. Silahkan Pak Anhari. Baik, terima kasih. Tadi secara garis besar gambaran pemaparan daripada pelajaran IPS ya, yang tergabung dalam IPAS di bab 5 yang telah disampaikan oleh Ibu Sri. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita melanjutkan untuk mencoba menganalisa materi PS di bab 6 yang akan disampaikan oleh siapa ini? Bu Erna saja ya? Bu Erna siap ya? Bu Erna. Mangga untuk waktu dan kesempatannya. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Ari. Maaf suara saya kurang lancar karena mungkin kurang fit. Saya lanjut bab 6 ya. Indonesia kaya budaya. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokalnya di daerahnya masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Pengenalan tema. Yang kedua, materi pokok. Materi pokoknya Indonesia kaya budaya. Topik A-nya, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Materi, kearifan lokal, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara melestarikan warisan budaya yang ada di daerahnya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui manfaat warisan budaya dan kearifan lokal di lingkungannya.
Nah, selanjutnya topik B-nya. Topik B-nya kekayaan budaya di Indonesia. Materinya keragaman budaya Indonesia. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Yang ketiganya, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, topik C-nya yaitu manfaat keberagaman dan melestarikan kebudayaan. Materinya manfaat dan cara melestarikan keragaman budaya. Peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat keragaman budaya di Indonesia. Peserta didik dapat mendeskripsikan dan menerapkan cara melestarikan kebudayaan di Indonesia. Nah, proyek pembelajaran materinya parade kebudayaan di Indonesia. Peserta didik dapat mengenal dan melestarikan kebudayaan Indonesia melalui kegiatan parade kebudayaan. Yang kedua, peserta didik bekerja sama, berkolaborasi, serta meningkatkan kreativitasnya melalui kegiatan proyek. Ya Pak Ari, mungkin bisa dilanjut ke bab 7 ya, ke bab 7. Ya, silakan Pak Ari. Ya, baiklah, terima kasih untuk Bu Erna, Bu Ernawati yang telah mencoba memaparkan IPS khususnya untuk bab 7, bab 6 ya. Kemudian selanjutnya untuk bab 7 kita lanjutkan kepada Ibu Nia Kurnia. Mangga untuk waktu dan kesempatannya kami aturkan, silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Ari. Saya akan membacakan bab 7, bagaimana mendapatkan keperluan kita. Oke, di sini tujuan pembelajarannya adalah mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna, barang, dan skala prioritas. Dan yang ketiga, mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Dan yang keempat adalah menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Sekali lagi Pak ke atas. Oke, terima kasih. Dan pada pengenalan tema, materi pokoknya adalah bagaimana mendapatkan semua kebutuhan kita. Yang pertama, peserta didik melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari di bab ini. Dan yang ketiga adalah peserta didik membuat rencana belajar. Kita ke ini topik A ya. Apa? Bukan memang bicara ketiga. Apa? Maaf Bu, suaranya jangan di mute. Bu Nia, maaf, suaranya di unmute Bu. Ya. Ya ampun, maaf Pak. Ternyata belum itu. Dia apa di mana Dede? Ternyata tadi masih dibisukan suaranya apa ya? Udah dulu ngomongnya lagi. Ya? Ulang Enggak, lagi nggak ini? Suaranya tadi mah benar. Sekarang aja. Lanjut ke topik A ya. Oke, lanjut ke topik apa?
Oh iya, tadi ada panggilan soalnya, Pak. Oke. Kita ke topik A, aku dan kebutuhanku. Di sini materinya adalah kebutuhan manusia berdasarkan prioritas. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Oke, lanjut ke topik B langsung ya, Bu ya. Di sini tujuan pembelajarannya mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua adalah mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna. Kemudian pada topik B, bagaimana aku memenuhi, masih ya Pak. Oke. Bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Di sini materinya adalah sistem barter, kemudian uang sebagai alat tukar kegiatan jual beli. Yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan. Kemudian selanjutnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan melalui kegiatan bermain peran. Nah, di sini peserta didik juga mengetahui nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Yang ketiga, peserta didik mengetahui jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli. Lanjut ke masih Pak, topik saya. Kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan. Di sini materinya adalah kegiatan jual beli dan kegiatan ekonomi. Di sini peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya jual beli. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli. Selanjutnya adalah peserta didik juga dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi. Mungkin itu saja ya untuk bab 7 ya Pak ya? Apa masih? Oh masih. Ada proyek pembelajarannya, Bu. Oh iya, proyek pembelajaran. Di sini proyek pembelajarannya adalah kegiatan jual beli atau market day. Di sini peserta didik dapat melakukan praktek jual beli. Oke, jadi peserta didik melakukan praktek seperti keseharian kita ketika kita sedang melakukan transaksi jual beli. Udah selesai itu aja ya Pak ya. Selanjutnya ke topik selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Ari ya. Baiklah, Bu. Ini terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Bu Nia Kurnia yang telah memaparkan analisa daripada tujuan pembelajaran, kemudian topik A, B, C, kemudian sampai ke proyek pembelajaran di bab 7. Selanjutnya di bab 8 saya sendiri Muhammad Jaminan Hari akan mencoba memaparkan daripada apa saja isinya yang ada di bab 8 itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya terjadi perubahan-perubahan istilah dari kompetensi dasar ke tujuan pembelajaran dan hal yang lain-lainnya. Di sini dalam bab 8 ini saya belum mengkaji secara menganalisa secara mendalam ya Bu. Iya Bu, terus terang saja Pak dosen, di bab 8 ini di buku panduan gurunya cuman kami sudah mencoba mendownload untuk panduan buku guru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Di situ nanti juga saya akan mencoba sedikit
membuka bagaimana sih isinya gitu. Cuman yang setahu saya sekitar di bab 5, 6 itu dalam satu bab itu sampai dengan topik A, B, C, kalau tidak salah, dari mulai pengenalan tema 2 jam, kemudian topik A, B, C, 6, 8, sekitar 22 jam pelajaran. Itu belum termasuk proyek pembelajaran. Nah, itu nanti kita akan mencoba mengupas secara garis besarnya saja. Ini saya akan masuk ke bab 8, di situ ada tujuan pembelajaran, yaitu mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Kemudian membedakan peraturan tertulis dan tak tertulis. Kemudian mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Di situ ada 3 tujuan pembelajaran di topik A tentunya. Kemudian dalam pengenalan tema, materi pokok yang ada yang akan disajikan oleh seorang guru yaitu norma dan peraturan menciptakan masyarakat yang beradab, di mana seorang guru harus mampu mendeskripsikan dari hal-hal atau kegiatan sehari-hari yang ada dalam lingkungan sekitar kita kepada anak-anak, di mana anak-anak kelas 4 atau siswa kelas 4 yang notabene berusia di antaranya 10 ya, 10, 11, antara 10 dan 11 tahun, mereka sudah mulai dapat berpikir hot di situ ya, bisa bernalar dan berpikir secara tingkat tinggi tentunya dalam hal-hal yang masih sederhana. Kemudian materi pokok dalam pengenalan tema itu, siswa melakukan aktivitas berkaitan dengan tema pembelajaran sebagai perkenalan. Kemudian peserta didik mengetahui apa yang ingin dan akan dipelajari. Kemudian peserta didik membuat rencana belajar. Nah, di situ. Nah, kita lihat di topik A, yaitu apa yang ada, yaitu norma dan adat istiadat di daerahku. Tentunya di SD, di sekolah, di jenjang pendidikan sekolah dasar, kita mengenalkan, di kelas 4 itu kita mengenalkan keseharian yang ada di daerah kita, di situ. Nah, materi yang ada yaitu norma adat istiadat, yaitu siswa dapat mengidentifikasi definisi norma. Seorang guru harus dapat memfasilitasi dan memberikan stimulasi kepada siswa apa itu norma, dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu yang ada di dalam lingkungan rumah masing-masing. Kita harus bisa dapat mendeskripsikannya dan menyajikannya sehingga siswa itu dapat atau mampu berpikir dan bernalar sehingga dapat membedakan norma, kemudian aturan-aturan yang ada itu apa saja. Tentunya mereka sudah mengetahui masing-masing yang ada di rumah dari peraturan ayah dan ibu mereka, orang tua mereka. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi definisi adat istiadat. Nah, adat istiadat ini sangat penting untuk kita kenalkan kepada siswa-siswa kita, terutama yang ada di daerah kita sendiri. Adat istiadat apa yang selalu kita lakukan di lingkungan masyarakat kita. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitarnya, di lingkungan masyarakat kita. Nah, di sini kita harus dapat yang tadi seperti yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian kita lanjut ke topik B, yaitu tujuan pembelajarannya atau kompetensi dasarnya itu mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. Kemudian siswa dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Kemudian mengidentifikasi norma dan pentingnya norma dalam lingkungan masyarakat. Kita lanjut ke topik B-nya. Analisis fokus pembelajaran IPS di topik B, yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Nah, kemudian materinya peraturan tertulis dan tak tertulis. Seyogianya kita sebagai seorang pendidik dapat
memberikan ya, balik lagi tadi mendeskripsikan sehingga siswa dapat membedakan peraturan tertulis itu apa, seperti apa peraturan tertulis yang ada dan peraturan yang tidak tertulis. Kita harus dapat memberikan contoh-contoh yang real dan konkret dan kemudian disertai dengan mungkin juga pemikiran-pemikiran kritis daripada para siswa. Kemudian yang kedua, materi yang kedua di topik B yaitu peserta didik dapat menganalisa perlunya mematuhi peraturan. Nah, ini bagaimana cara implementasi kepada peserta didik atau kepada siswa untuk melakukan atau mentaati mematuhi peraturan-peraturan yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis di sini. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Nah, di sini dapat mendemonstrasikan. Ketika ada kata mendemonstrasikan, yaitu kita harus mampu dan harus dapat memberikan kepada peserta didik, kepada siswa untuk mencontohkan atau mensimulasikan nantinya ya di sana. Kemudian kita lanjutkan ke topik C, yaitu awas, kita bisa dihukum. Ketika ada suatu kalimat ya, kalimat atau apa ini? Awas, kita bisa dihukum. Nah, di sini berarti siswa itu berarti mereka berpikir, loh kok kenapa harus ada kata awas? Kita bisa dihukum. Nah, materi yang adanya yaitu pentingnya norma dan peraturan. Pentingnya norma dan peraturan di sini siswa dapat menganalisa dampak dari sebuah pelanggaran peraturan tertulis dan tak tertulis. Bagaimana akibat yang ditimbulkan ketika seorang siswa melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran norma, suatu pelanggaran-pelanggaran aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Nanti kita dapat mencontohkan secara sederhana ya, karena kita masih siswa-siswa kita masih berumur 10 tahun, di mana itu baru mencapai kalau ke taraf kognitif itu operasional konkret, menuju ke peralihan ke operasional konkret di sana. Menurut teori ini siapa? Bukan Gagne, satunya saya lupa itu siapa ya. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat membuat atau mengkampanyekan pentingnya mentaati peraturan. Nah, di sini tentunya ada keterampilan-keterampilan siswa yang akan diasah di sini. Kemudian untuk yang terakhir di sini tentunya dalam IKM atau kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka di sini selalu ada proyek pembelajaran, yaitu proyek pembelajaran materinya adalah satu, mempelajari apa itu norma, adat istiadat, kemudian membedakan peraturan tertulis dan tak tertulis, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi norma dan pentingnya norma dalam lingkungan masyarakat. Proyek pembelajarannya itu kita dapat membuat, peserta didik dapat membuat poster-poster. Nah, kita tentunya di pembelajaran, di muatan pembelajaran yang lain mungkin SBDP ya, seni budaya dan prakarya, di situ tentunya kita sudah pelajaran ini adalah pelajaran terpadu. Jadi biasanya sudah diajarin bagaimana cara membuat poster. Nah, di situ saya cukupkan untuk untuk pelajar ini, untuk bab ke-8. Kemudian nanti dulu saya akan mencoba menganalisa ya Bapak Ibu untuk buku panduannya. Buku panduannya seperti apa? Kelompok kami, Bu Erna dan tim kawan-kawan lain sudah mendownload. Kita lihat untuk panduannya adalah seperti ini, Bu. Buku panduan guru ilmu pengetahuan alam dan sosial di sini. Nah, ini untuk kelas 4 SD. Nah, karena tadi saya paparkan bab 8 ya, saya mencoba untuk melihat bab 8.
tadi saya sudah mencoba melihat, ada di halaman, di sini babnya buku panduan guru itu dari bab 1 sampai bab 8. Bapak Ibu, semua bab 8 ada di halaman 219. Kita akan mencoba melihat 219 seperti apa. Apakah sama dengan materi yang ada di sana, yang tadi telah dipaparkan, yang sudah dipresentasikan. Nah ini, bab 8 yaitu membangun masyarakat yang beradab. Di sini kita dapat melihat ada, maaf, ini sekolah kami ada di pinggir jalan raya, jalan utama ini, nasional antara Kuningan, Cirebon, Tasik. Oke, maaf, sambungan kami terputus tadi. Kami lanjutkan. Ini adalah contoh dari buku panduan guru dari Kemendikbudristek. Kita lihat di bab 8, yaitu di halaman 219, membangun masyarakat yang beradab. Di sini kita dapat melihat apa itu topik kita, yaitu dari ABC, yaitu tentang norma, kemudian definisi norma tertulis dan tidak tertulis, kemudian sanksi-sanksi yang ada. Kita lihat di sini ada kegiatan keluarga. Nah, ini tahapan-tahapan pengajaran kita dapat melihat di halaman 221 dari topik A, topik B, topik C. Kemudian pengenalan topik bab 8 di sini. Nah, ini untuk jam pelajaran. Biasanya untuk pengenalan topik itu 2 jam pelajaran, kita lihat. Kemudian masuk ke topik A itu 6 jam biasanya, kemudian di topik B 8 jam. Saya sudah menganalisa di bab 5, soalnya ini sama saja benar, topik B 6 jam, tadi 8, 14, ditambah pengenalan 2, 16, ditambah kita lihat di topik C. Nah, topik C 7 jam, berarti 23 jam pelajaran. Ya, 23 jam pelajaran untuk hampir antara 22 sampai 23 jam pelajaran. Kemudian di sini ada proyek belajar. Nah, untuk proyek belajar kita dapat melihat di sini saya tidak dapat secara langsung menggeneralisir karena waktu dan nanti akhirnya terlalu banyak Pak ininya gigabit yang diperlukan datanya untuk mengirim ini. Jadi kita hanya melihat secara sekilas-sekilas saja. Nah, saya kira untuk pemaparan materi kita di pembelajaran IPS kelas tinggi, khususnya analisa di bab 5, 6, 7, 8, kami cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk perhatian Bapak, Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pembelajaran kita yang dapat bermanfaat kelak, dapat kita sebagai gambaran kita bagaimana misalkan kita mengajar di kelas 4. Itu saja. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kami mohon maaf jika memang kami mengirimkan telat untuk presentasinya karena memang kondisi, terutama kondisi saya pribadi berada di Desa Sagarahyang yang ini desanya, kondisi daripada wifi-nya yang error. Itu salah satu penyebabnya Pak Bu. Jadi kami mohon maaf. Akhirul kata, alhamdulillah kami tutup presentasi kita kali ini kelompok 4. Billahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk, saya tutup ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.